Halo koncoku, Den alur di sini dan ini alur cerita anime Gleipnir. Sebelum lanjut ke videonya, bantu channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe. Kalau sudah terima kasih. Di awal scene kita diperlihatkan kepada penglihatan seseorang, yang dimana dia sedang mencari sebuah koin dan menggunakannya ke vending mesin. Namun setelah memasukkan koin itu, bukan minuman yang keluar melainkan seorang pria, yang mana pria itu berterima kasih padanya karena telah menemukan koinnya. Kemudian scene berpindah kepada seorang siswa bernama Shuichi, di mana dirinya siswa biasa yang memiliki banyak teman karena dirinya memang baik hati dan menyenangkan. Di malam hari dirasa tidak bisa tidur, Shuichi pergi keluar di mana saat berada di luar, dirinya melihat sebuah kebakaran yang menurutnya sangat dekat. Hingga Shuichi memutuskan untuk melihatnya. Namun sebelum itu, Shuichi ini memiliki penglihatan yang kurang baik, tapi akhir-akhir ini penglihatan kian membaik yang mana hal itu membuat dirinya kebingungan ketimbang senang. Kembali ke alur di mana saat Shuichi berada di TKP kebakaran, dirinya mencium aroma seseorang yang ada di dalam sana. Dia berusaha untuk tidak peduli. Namun ternyata Shuichi menyadari kalau dalam dirinya terdapat seekor monster yang membuatnya kebingungan kenapa dirinya memiliki kekuatan tersebut. Lalu secara perlahan tubuh Shuichi mulai berubah menjadi monster dan menghampiri seorang wanita yang terjebak di dalam sana. Walaupun memiliki wujud monster, Shuichi tetap polos. Singkatnya, Shuichi berhasil mengeluarkan si wanita dari sana, karena pakaian si wanita setengah terbuka monster pada Shuichi Sakne. Namun Shuichi menghentikan hasrat dari si monster, yang kemudian Shuichi kembali menjadi manusia lagi lalu pergi. Namun tanpa dia sadari handphonenya tertinggal yang mana si wanita juga terbangun, di mana si wanita melihat perubahan dari Shuichi, karena kebakaran itu beritanya masuk di TV, yang mana hal itu membuat Shuichi ketakutan kalau polisi sampai menyelidikinya. Sesampainya di loker sekolah, Shuichi dikejutkan dengan seorang wanita yang ditolongnya tadi malam, di mana wanita yang bernama Clea ini menunjukkan HP Shuichi. Juga berkata kalau dirinya tidak menyangka kalau monster benar-benar ada. Namun semua orang tidak mempercayai Clea kalau monster itu benar-benar ada, malah dirinya dianggap gila. Di saat Clea yang tengah berenang di sekolah, di mana dari kesempatan itu Shuichi pergi ke loker Clea untuk mencari HP-nya. Namun Shuichi tidak menemukan HP-nya karena Clea membawa HP Shuichi. Clea yang berada di balkon sekolah dihampiri oleh Shuichi, di mana di sana Clea akan membongkar identitas Shuichi. Namun Shuichi bersikap seolah-olah dirinya adalah manusia biasa dan berkata kalau Clea tidak memiliki bukti kalau dirinya adalah monster. Dari perkataan itu Clea pun memberikan ponselnya di pinggir balkon sekolah, dan setelah itu Shuichi yang mengambilnya. Dengan sengaja Clea mendorong berniat menjatuhkan Shuichi agar berubah. Setelah berubah, Clea langsung memfotokan hal itu untuk menjadi bukti, di mana kejadian itu membuat Shuichi marah dan mendatangi Clea. Namun mereka berbincang yang mana Shuichi mengaku kalau dirinya tidak tahu kenapa dirinya bisa begitu. Clea menakuti Shuichi di mana kalau Shuichi ketahuan oleh publik, dirinya akan masuk berita dan juga dirinya akan dibedah untuk menjadi tikus percobaan lab, yang kemudian mereka pergi ke apartemen Clea, di mana di perjalanan Clea menanyakan sebuah koin yang dipegangnya pada Shuichi. Namun Shuichi tidak mengetahui tentang koin tersebut. Clea menduga kalau koin itu ada hubungannya dengan monster-monster seperti Shuichi. Dari perkataan Clea, nampaknya Shuichi bukanlah satu-satunya monster di kota. Kemudian tibalah mereka di apartemen Clea, yang mana terlihat kalau Clea ini begitu barbar, di mana dia melepaskan seragamnya di depan Shuichi yang polos. Bukan hanya seragamnya saja melainkan BH dan cangcutnya juga. Saat ini Shuichi tidak bisa berbuat apa-apa selain patuh pada Clea karena bukti tersebut. Namun Shuichi membela dirinya dengan berkata kalau tidak ada dirinya mungkin Clea telah mati saat kebakaran. Lantas Clea pun menjawab kalau dirinya lah yang telah membakar tempat tersebut, karena dirinya ingin bunuh diri. Dia berniat begitu karena tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Namun sekarang dirinya menemukan Shuichi, yang kemudian mereka kedatangan tamu, di mana orang itu langsung menghajar Shuichi. Dilanjutkan dengan berkata kepada Clea untuk menyerahkan koin itu. Lantas Clea pun bertanya koin apa itu. Orang itu menjawab sambil memojokkan Clea, yang mana koin itu sesuatu yang memberikan kekuatan dengan mengorbankan semuanya. Saat Clea diancam Shuichi menangkapnya. Namun ternyata orang itu sama seperti Shuichi yang mempunyai kekuatan, di mana di sana Shuichi dihajar. Yang mana diketahui wanita itu bernama Hikawa senior dari Shuichi. Saat di bawah jembatan dirinya tak sengaja menemukan koin yang sama, dan menggunakannya, yang kemudian keluar seorang pria yang di scene awal, karena Hikawa telah menemukan koinnya. Pria itu memberikan sesuatu sebagai gantinya, di mana saat lomba lari badannya terasa ringan, yang membuatnya berlari sangat cepat. Namun saat berlari kakinya berubah, lantas dia pergi ke suatu tempat dan melihat tangan dan kakinya telah berubah. Kejadian itu membuatnya kesal lalu pergi ke bawah jembatan untuk mencari koin itu lagi.
Namun dia tidak menemukan koin tersebut, hingga disitulah Hikawa melihat Clea yang memegang koin itu lalu mengikutinya. Karena Shuichi lemah, Hikawa terus menghajar Shuichi, kemudian Clea menyemprotkan gas cabai ke mata Hikawa, lalu meminta Shuichi untuk membunuhnya. Tentu saja Shuichi tidak bisa melakukan hal itu, yang dirinya lebih memilih kabur dari sana bersama Clea. Di sana Hikawa marah besar yang akan membunuh mereka. Saat berada di suatu tempat, Clea menyuruh Shuichi untuk membunuhnya, karena dia telah melihat wajah mereka, dan juga dia sudah tahu rumah mereka, yang tentu saja Hikawa akan membunuh mereka agar mereka membungkam mulut dari kejadian ini, yang kemudian di sana Clea menemukan sebuah resleting di belakang tubuh Shuichi, yang mana hal itu membuat Shuichi makin kebingungan dengan tubuhnya itu. Karena koin itu memiliki arti, mungkin tubuh Shuichi juga memiliki arti. Untuk mengetahui siapa Shuichi, sebenarnya mereka berencana untuk membuka resleting itu, yang mana mungkin di dalam terdapat kekuatan sejati dari monster Shuichi. Namun dibuka, siapa sangka di dalamnya tidak terdapat apa-apanya atau kosong. Ternyata monster Shuichi merupakan maskot. Mengetahui itu, Clea masuk ke dalamnya, yang membuat Shuichi merasakan sakitnya. Saat mereka bersatu, Shuichi bisa merasakan perasaan Clea yang merasakan kebenciannya dan kesedihannya. Begitu sebaliknya, Clea bisa merasakan perasaan kesedihan dan kecemasan Shuichi. Yang mana Clea akan menggunakan kekuatan Shuichi, yang kemudian Hikawa menemukan mereka. Terjadi pertarungan. Di mana terlihat kalau Shuichi dihajar habis-habisan oleh Hikawa. Shuichi yang dihajar habis-habisan karena Clea belum bisa mengendalikan tubuh Shuichi. Dirasa memahami sesuatu, Clea bangkit dan sekarang Clea sudah bisa mengendalikan Shuichi dan mengembalikan keadaan dengan menghajar Hikawa begitu mengganas. Kemudian Clear berhasil membekuk Hikawa lalu bertanya bagaimana cara menggunakan koin itu, yang mana kalau Hikawa tidak menjawabnya dia akan mematahkan kakinya. Namun Hikawa tetap kekeh untuk tidak menjawabnya dan hal itu membuat Clea emosi lalu mematahkan kaki Hikawa. Hikawa yang mencoba untuk kabur tangkapnya lalu mengambil pistol yang ada pada maskot Shuichi, di mana Clea berniat untuk membunuh Hikawa. Shuichi berusaha untuk menghentikannya namun tiba-tiba setelah kejadian itu seminggu pun berlalu, yang mana mereka melupakan kejadian itu seolah-olah tidak pernah terjadi. Setelahnya mereka bertemu lagi, di mana di sana Shuichi sudah pasrah dan tidak ingin berhubungan lagi dengan Clea. Yang mana kalau Clea ingin menyebarkan rahasianya itu terserah Clea. Namun Shuichi juga akan melaporkan karena mereka telah membunuh seseorang. Namun perlu diingat tanpa Clea Shuichi tak bisa melakukan apa-apa. Di suatu tempat Shuichi masih kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Clea beranggapan mungkin Shuichi akan mengetahuinya. Setelah bertemu dengan kakaknya karena kakaknya adalah seorang monster yang sama seperti Shuichi, di mana kakaknya telah membunuh orang tua mereka, yang mana sebenarnya tujuan asli Clea untuk mencari kakaknya. Lalu Shin flashback 6 bulan yang lalu. Saat kakaknya Clea bertemu dengan pria koin, di mana pria itu meminta bantuan padanya untuk mencari koinnya dengan imbalan dia akan mengabulkan keinginannya. Karena hal itu dia meminta kalau dirinya ingin bersama seseorang. Di malam hari kita mengetahui sebuah fakta, kalau pria itu bukanlah seorang manusia, bisa dibilang dia adalah alien yang datang ke bumi untuk mencari koin miliknya. Karena tidak bisa mencari koinnya sendirian, dia menggunakan makhluk hidup yaitu manusia untuk membantunya. Sementara itu di apartemen Clea mereka kini tengah berlatih untuk berjaga-jaga kalau mereka bertemu monster seperti Hikawa lagi. Setelah masuk Clea menyuruh Shuichi untuk mengambil sebuah gelas namun dirinya tidak sampai untuk meraihnya. Karena Clear menahan tangan Shuichi kemudian mereka bertanding siapa yang paling cepat mendapatkan gelas itu dengan Shuichi menggerakkan tangan kanan dan Clear menggerakkan tangan kiri dan saat dimulai. Lalu Clea membawa sebuah plastik berisi baju kakaknya di mana Clea meminta Shuichi mencium aromanya agar mereka bisa menemukan petunjuk untuk mencari kakaknya. Yang mana penciuman Shuichi sangat hebat, lalu saat dibuka Shuichi mencium aroma yang sangat kuat. Yang mana aroma itu adalah aroma darah di mana kakaknya Clea telah banyak membunuh manusia, dan yang membunuh orang tua Clea adalah monster yang mendiami tubuh kakaknya, lalu mereka berniat untuk mencari kakaknya Clea atau Arena. Singkat cerita mereka telah berada di suatu tempat, di mana Clea menduga kalau kakaknya pasti masih berada di kota itu, kemudian kita diperlihatkan kepada seorang wanita turun dari kereta. Yang mana saat itu juga Shuichi berubah karena mencium aroma monster pada Arena.
Saat Clea melihatnya dia terkejut karena orang itu adalah Erena itu sendiri. Di sana Suichi tak menyangka kalau aromanya begitu kuat, hingga membuat tubuhnya terasa sangat berat, yang padahal jarak mereka jauh. Yang kemudian mereka bergabung di mana Clea ingin menangkapnya saat itu juga. Mereka berencana menangkapnya dengan melumpuhkan kakinya. Lalu saat Erena keluar dari stasiun disitulah Clea menembaknya, namun Suichi menghentikan itu, hingga tembakannya meleset yang mana hal itu membuat mereka ketahuan. Lalu tiba-tiba Erena hilang dan muncul di belakang Suichi. Di sana Suichi sudah ketakutan parah, karena dari aromanya saja sudah sangat jelas perbedaan level kekuatan mereka, di mana Suichi merasa kalau mereka akan dibunuh, namun hal tak terduga pun terjadi. Dia berubah menjadi seorang antisosial nan pemalu, namun dia tahu kalau kedatangan Suichi untuk membunuhnya. Kemudian Erena menyuruhnya untuk pindah tempat, kemudian mereka pergi dari sana. Di jalan Suichi tidak percaya kalau Erena yang telah membunuh banyak orang dan orang tua mereka karena sikapnya itu. Di sana Erena bertanya bagaimana Suichi bisa menemukannya. Erena tahu kalau monster yang ada di hadapannya ini adalah Suichi. Erena juga tahu alasan kenapa Suichi ingin membunuhnya, yang padahal Suichi tidak ada niatan membunuh, ya karena memang yang mengendalikan Suichi adalah Clea. Kemudian Erena mengaku kalau dirinya lah yang telah mengubah Suichi memiliki tubuh monster maskot. Hal itu pun membuat Suichi dan Clea terkejut. Hingga saat Erena mendengar suara wanita pada diri Suichi, dirinya berubah menjadi monster, dan monster itu marah besar karena ada seseorang yang masuk ke dalam tubuh Suichi. Yang mana seharusnya dirinya lah yang berada di dalam, karena itu adalah tempatnya. Lalu Erena muncul di belakang Suichi dan setelah mencabut kepala Suichi, keduanya sama-sama terkejut, yang mana Erena tidak menyangka kalau dirinya akan melakukan hal itu. Dengan mencabut kepala Suichi yang tentu saja hal itu menandakan kalau Suichi telah tewas, Clea yang tidak menyangka hal itu akan terjadi dirinya marah besar lalu menembaki Erena. Namun semua tembakannya hanya berlalu begitu saja, dan tidak memberikan luka pada Erena, yang kemudian saat Clea menyerang, Erena membantingnya hingga Clea tak sanggup untuk berdiri. Erena pun menyadari kalau itu adalah adiknya dan dia tidak menyangka kalau adiknya begitu tega menembaki saudari satu-satunya itu. Alasan kenapa Erena membunuh orang tua mereka? Karena itu terjadi akibat kecelakaan yang didapat dari info polisi. Namun itu adalah alasannya saja karena kejadian aslinya. Erena sengaja membunuh mereka karena kedua orang tuanya jahat. Dulu mereka dari keluarga terpandang namun ayahnya malah melakukan banyak kejahatan meskipun sebagai anggota Kongres. Sedangkan ibunya berselingkuh dengan pria muda di perusahaan mereka. Di mana dulunya Clea pernah berkata kalau dia akan membunuh mereka, maka dari itu Erena membunuh mereka untuk diri Clea. Kemudian Erena memberi satu koin lagi dan menyuruhnya membawa koin itu ke hotel cinta yang ditinggalkan. Setelah mendapatkan telepon dari rekan Erena, dirinya pergi dari sana karena ada urusan. Clea pun sedih karena harus kehilangan Suichi, di mana mereka pernah membuat janji kalau salah satu dari mereka mati, maka satunya lagi harus ikut mati, yang mana saat Clea akan bundir tiba-tiba. Dameda, Clea. Hal mengejutkan pun terjadi di mana ternyata Suichi belum mati, dan Suichi menghentikan Clea. Suichi memintanya untuk terus hidup, yang kemudian mereka pergi ke tempat yang dikatakan oleh Erena, di mana tempat itu tempat tinggal dari si alien yang kita panggil sebagai Mika saja. Setelah melihat wujud Suichi, Mika terkejut karena itu pasti sakit. Karena Clea membawa koin, Mika menyuruh mereka mengatakan keinginan mereka. Saat melihat kepala Suichi, Mika berkata kalau dia bisa menyembuhkannya dengan koin itu. Setelahnya Mika meminta Suichi meminum minuman dari mesin itu, di mana dengan meminum itu kepala Suichi bisa menyatu. Saat ini Suichi sangat beruntung karena kalau dirinya berubah menjadi manusia dirinya akan mati. Kemudian Suichi meminumnya dengan menempelkan kepalanya. Kemudian Mika bercerita kalau dirinya adalah alien yang meminjam penampilan seseorang, yang mana dia pun membuktikannya dengan berubah menjadi bentuk Clea, dan sebenarnya yang mengubah Suichi menjadi monster adalah Mika dengan keinginan seseorang, di mana dia mengubah Suichi dengan obat yang seperti Suichi minum tadi. Namun Suichi marah karena dirinya tidak menginginkan sosok itu dan dirinya juga tidak mengingat kalau dirinya pernah meminum obat itu. Dirasa kepala Suichi telah menyatu, dirinya pun berubah menjadi manusia lagi. Lalu Mika lanjut bercerita di mana saat dirinya dan rekannya sedang berada dalam perjalanan menuju ke planet mereka. Pesawat mereka rusak karena dimakan usia, hingga terdampar di bumi. Yang mana untuk menjelajahi alam semesta dalam waktu yang lama, tubuh fisik itu mengganggu. Maka dari itu mereka menyimpan mental dan pengetahuan mereka ke dalam bentuk data yaitu koin.
di mana saat terdampar teman-teman Mika tersebar, yang mana Mika tidak bisa memperbaiki pesawatnya atau mencari teman-temannya. Karena hal itu dia ingin Clea dan Shuichi menjadi kolektor untuk membantunya mencari teman-temannya. Dengan imbalan dirinya bisa mengabulkan semua keinginan mereka. Dan apabila mereka bisa mengumpulkan 100 koin, mereka bisa melakukan sesuatu yang hebat dengan contoh mereka bisa menjadi raksasa dan menghancurkan kota bahkan menghancurkan planet dengan jentikan jari saja. Dari perkataan itu membuat Shuichi dan Clea terkejut. Di mana Mika berkata seperti itu karena dia terlalu sering membaca manga atau menonton Ultraman. Karena Shuichi belum pernah menemukan koin itu, dan juga mungkin ada seseorang yang membuatnya meminum obat itu. Di sana mereka pun sepakat untuk menjadi kolektor di mana mereka berniat untuk menghentikan keadaan yang semakin memburu itu. Keesokan harinya saat di sekolah Shuichi diganggu pembuli. Namun kali ini Shuichi sudah berubah yang mana Shuichi yang sekarang sudah kuat dan berhasil membuat pembuli ketakutan dengan kekuatannya. Hingga teman-teman sekelasnya pun menjadi tahu kalau Shuichi sudah berubah. Yang mana auratnya terlihat semakin dewasa. Yang keesokan harinya Shuichi dan Clea berangkat ke sebuah gunung. Ke tempat pesawat Mika terjatuh, yang mana kemungkinan di sana juga terdapat kolektor seperti Shuichi. Sementara itu di tempat lain terlihat seorang kolektor memasuki wilayah kolektor lain, yang mana wanita ini dikepung oleh monster-monster lain karena dirinya menolak bergabung dengan kolektor itu dan berpindah ke Shuichi yang mencoba mencium aroma seseorang agar diri mereka aman. Di sana Clea memberitahu Shuichi jikalau mereka bertemu dengan seseorang, pasti orang itu adalah monster, yang mana Shuichi harus bersiap untuk kemungkinan yang ada, lalu mereka terus berjalan dengan mengikuti peta yang dibuat oleh Mika. Karena tepat itu berlawanan dengan kota yang menandakan di sana hanyalah monster. Hal yang paling penting saat ini mereka harus menyembunyikan identitas mereka, yang mana kalau sampai identitas mereka terbongkar, keseharian mereka akan terancam dan akan membahayakan keluarga dan teman-teman mereka juga. Tak lama Shuichi mencium aroma seseorang yang berjarak 200 meter dari mereka. Yang tentu saja orang itu adalah monster. Kemudian mereka berubah untuk menyerang duluan, namun setelah melihat wujud dari musuh mereka, Shuichi ketakutan karena sudah jelas perbedaan kekuatan mereka sangat jauh, di mana si musuh berkata baru kali ini dirinya melihat ada musuh yang langsung menghampiri dirinya, yang mana sebelumnya musuh lain akan kabur setelah melihat wujudnya itu. Di sana Clea berkata kalau dirinya tidak ingin bertarung melainkan untuk berbicara, namun musuh mereka berkata kalau tentang koin dirinya tidak begitu tahu, yang mana tujuan aslinya datang ke tempat itu, hanya untuk menemukan lawan yang tangguh yang dapat mengalahkannya. Di mana dirinya meminta kekuatan pada Mika agar dirinya menjadi kuat. Namun saat menggunakan sosok itu dirinya sangat kecewa pada manusia karena lemah. Maka dari itu dia datang ke gunung di mana Mika memberitahunya kalau di gunung terdapat lawan yang cocok untuknya. Setelah mendengarkan itu Shuichi emosi lalu menyerangnya, namun dia dapat menangkisnya hingga terjadilah pertarungan. Karena perbedaan kekuatan Clea pun mengaku kalah, lalu KIA menjelaskan jika 100 koin jatuh pada orang yang salah, maka akan menjadi berbahaya. Dari perkataan itu orang itu pun menganggap kalau Clea bukan orang berbahaya, lalu dia bercerita, kalau para kolektor lain menginginkan kekuatan, juga berkata seperti itu, selain dirinya sendiri semuanya adalah musuh, karena itu dia datang ke tempat ini, kemudian dia maju untuk menyerang, karena tidak bisa diajak bicara Clea pun menembaknya. Walaupun berhasil ditangkis namun tembakan itu berhasil memberikan luka pada musuh dan tubuh aslinya. Kemudian dia memberitahukan namanya yaitu Sanbei. Dia tidak masalah memberikan identitasnya, karena dia memiliki aturan yaitu duel maut, karena Clea telah menerima duel mautnya ini, dan sekarang giliran Sanbei menyerang. Dilihat dari posisi Sanbei, Clea menyadari kalau serangan itu akan berbahaya karena itu dia kabur. Dan ternyata benar serangan itu benar-benar mengerikan, lalu Sanbei berjalan mencari Clea. Di sana Sanbei hanya mengetahui kalau Clea itu sendirian. Sanbei menyadari keberadaan Clea, namun karena tidak kunjung keluar setelah disuruh, Sanbei ingin menyerang sekelilingnya, namun tiba-tiba Clea muncul dengan memegang Sanbei, di mana Sanbei mengira kalau Clea telah putus asa. Yang mana ternyata yang memeluk Sanbei adalah Shuichi, dan Clea berada di belakang Sanbei dengan menodongkan pistol. Dari kejadian itu membuat Sanbei kebingungan dan mengira kalau Clea mengendalikan Shuichi. Di sana Sanbei mengalah karena dirinya melihat resiko jika Clea melontarkan pelurunya, di mana Clea bisa terkena dampak dari tembakan itu. Karena berubah menjadi manusia Sanbei terkena genggaman dari Shuichi yang kuat, hingga Clea harus menghentikan Shuichi. Dan di sana Shuichi mengobati tangan Sanbei.
Lalu saat terbangun Sanbe meminta mereka untuk membunuhnya karena dirinya kalah dalam duel mautnya sendiri. Namun, tentu saja mereka tidak akan melakukan itu, karena tidak ada untungnya juga, tanpa disadari keberadaan mereka diketahui oleh seseorang, dan orang itu memfotokan mereka yang tak lama sosok itu keluar. Di mana Shuichi tidak menyadari keberadaan sosok itu. Karena arus angin berlawanan, lalu sosok itu berkata kalau mereka sekarang adalah budaknya karena sosok itu telah memfotokan mereka. Di mana kalau Clea dan Shuichi ke kota, dirinya akan menemukan mereka, tidak tinggal diam Sanbe pun berubah dan setelahnya Sanbe bertanya apa yang harus dia lakukan, yang mana sudah jelas Clea memintanya untuk membantunya mencari koin. Karena Shuichi orang yang baik di mana Sanbe menganggap Shuichi pria sejati dirinya mau membantu mereka dengan bersumpah atas hidupnya. Kemudian Clash mengambil ponsel dari sosok tadi untuk mencari informasi. Sementara itu di tempat lain sekelompok kolektor yang memiliki tujuan sama yaitu mencari 100 koin. Namun mereka memiliki niatan baik di mana mereka akan mengumpulkan koin dan bernegosiasi dengan alien itu untuk mengakhiri game konyol ini, yang mana di sana mereka mendapatkan anggota baru yaitu Shuichi dan Clea. Sebelum mereka bergabung ke kelompok itu, Clash menelepon seseorang bernama Ekuichi, yang mana Ekuichi ini teman dari monster bernama Sudou. Lalu Clea menunjukkan foto Sudou yang telah mati, di mana Clea menelepon Ekuichi agar dirinya dimasukkan dalam kelompok tim mereka. Mereka merahasiakan keberadaan Sanbe karena Sanbe tidak ingin bergabung dengan orang yang tidak jelas. Di sana juga Clea menduga kalau kakaknya juga berada di gunung itu. Saat ini Shuichi masih kebingungan dengan perkataan Erena tentang dirinya yang mengubahnya menjadi monster, dan juga seharusnya Erena yang ada di dalam tubuh Shuichi untuk bergabung dengan mereka dan untuk menjaga rahasia kelompok itu. Clea diminta untuk berubah menjadi manusia, yang mana Clea harus membuat kontrak khusus. Mendengarkan itu Clea dan Shuichi terkejut, karena mereka merahasiakan monster mereka yang dua tubuh. Sebelum memutuskan mereka pun berunding dulu, dan singkatnya, mereka pun memutuskan untuk membuat kontrak. Setelah keluar dari tubuh Shuichi mereka semua terkejut, yang mana Clea yang mengaku kalau dirinya adalah manusia biasa dan kolektornya adalah kostum hewan itu atau Shuichi. Yang kemudian Clea dan ketua dari kelompok itu pergi membuat kontrak, di mana kontrak itu ialah sebuah kalung yang akan menyatu dengan leher Clea, yang tidak akan dilihat orang lain. Fungsi kalung tersebut adalah, apabila Clea membocorkan rahasia kelompok mereka, kalung itu akan mencekiknya hingga tewas. Itu adalah sumber kekuatan dari si ketua. Yang mana dia meminta itu pada Mika karena dirinya tidak suka dengan orang yang bermulut ember. Karena Shuichi sempat berkata pada mereka bahwa dirinya mempunyai penciuman yang tajam, Yoshioka meminta bantuan Shuichi untuk menemukan dompetnya. Karena di dompetnya terdapat identitas dari Yoshioka. Dari semua kelompok itu hanya Ekuichi yang tidak suka kehadiran Shuichi dan Clea di dalam tim mereka. Baru setengah perjalanan Yoshioka sudah merasa capek lalu Shuichi menyuruhnya untuk berubah. Namun ternyata dari awal Yoshioka telah berubah dan itulah bentuk kekuatannya. Dia menginginkan itu karena dirinya menyukai hewan dan ingin memahami hewan. Karena Yoshioka terlalu lambat Shuichi berniat untuk mencari sendirian. Namun Yoshioka tetap kekeh untuk ikut. Yang meminta agar dirinya diperbolehkan masuk ke dalam tubuh Shuichi. Shuichi pun berkata kalau dia masuk bajunya bisa kotor karena terdapat lendir di dalamnya. Namun Yoshioka tetap masuk dengan melepaskan seluruh pakaiannya di mana kegiatan mereka dipantau oleh Ekuichi. Yang mana Ekuichi ini tidak menyukai Yoshioka dekat dengan Shuichi. Dia merekam aktivitas mereka. Karena pertama kali masuk ke dalam, Yoshioka tidak bisa berjalan dengan benar. Hal itu pun membuat Shuichi menyadari kalau hanya Clea lah yang cocok dengannya. Kemudian mereka pun bergerak untuk mencari dompet Yoshioka. Sementara itu di tempat lain Erena dan rekannya kini berada di gunung. Yang mana salah satu rekannya bernama Subaru menemukan sebuah dompet, yang mana dompet itu adalah milik dari Yoshioka. Lalu rekan lainnya menyuruh membuang dompet itu karena tidak penting, di mana tujuan mereka adalah target yang lebih besar. Namun Subaru malah marah dan berniat membunuh rekannya sendiri. Namun Erena menghentikannya, karena masih anak-anak Subaru ngambek dan pergi dari sana. Sementara itu Shuichi yang masih mencari dompet. Dirinya mencium aroma monster di mana aroma itu sangat kuat, yang menandakan musuhnya sangat berbahaya, yang mana Shuichi mencium 3 aroma sekaligus. Namun Shuichi tetap kekeh untuk masuk ke sana demi mencari dompet Yoshioka. Yang pada akhirnya Shuichi bertemu dengan Subaru, yang mana mereka melihat dompet Yoshioka padanya. Karena lagi kesal Subaru pun berubah dan
Sementara itu, Clea tidak melihat keberadaan Shuichi pada kelompok, yang tentu saja Clea bertanya di mana Shuichi. Ekuichi berkata kalau Shuichi dan Yoshioka pergi mencari dompet, dan dia pun menunjukkan hasil rekamannya. Kemudian Clea berencana untuk pergi mencari Shuichi. Namun sang leader tidak membiarkannya begitu saja, di mana dia mengutus Yota untuk menemani Clea. Sementara itu dengan tubuhnya yang telah hancur, Shuichi dan Yoshioka menghampiri Subaru yang kemudian tiba-tiba. Shuichi bergabung atau bersatu dengan Yoshioka dengan bentuk yang mengerikan, lalu dia berteriak hingga teriakannya terdengar oleh Erena dan Clea. Kemudian terjadi pertarungan di antara Subaru dan Shuichi. Dalam pertarungan ini kemarahan Shuichi sangat bergejolak, yang padahal Shuichi belum pernah semarah itu, dan dia yang menyatu dengan Yoshioka mengetahui semua tentang Yoshioka. Begitu juga sebaliknya Yoshioka mengetahui ingatan Shuichi yang menghilang, di mana mereka berdua sama-sama marah karena diperlakukan seperti sampah. Kemudian Shuichi berhasil membuka perlindungan dari Subaru dan dia akan membunuhnya. Namun saat mereka akan sama-sama menyerang tiba-tiba Erena datang menghentikan mereka. Lalu Erena menyadarkan Subaru sedangkan Shuichi semakin marah. Setelah melihat Erena, karena Erena sempat ingin membunuhnya dan Clea, Yoshioka melihat ingatan Shuichi yang hilang, di mana terlihat kalau Shuichi bersama Erena berada di suatu lubang besar, dan Shuichi memegang botol minuman pemberi kekuatan. Saat kesadaran Yoshioka menyentuh Shuichi, Shuichi langsung pingsan, lalu diperlihatkan scene flashback di mana ternyata Erena yang memiliki boneka seperti wujud monster maskot, meminta pada Mika agar dirinya selalu bersama pacarnya yang walaupun dia tidak bisa bersamanya. Sementara itu Clea dan Yota ada di bekas pertempuran Shuichi, di mana di sana mereka melihat Shuichi yang terkapar, namun Shuichi yang terkapar mereka kembali keadaan mereka seperti semula. Seakan-akan mereka tak pernah terluka, yang tak lama Shuichi pun tersadar. Namun dia tidak mengingat kejadian yang telah terjadi padanya, di markas Shuichi menceritakan kejadian, yang hanya dia ingat kalau dirinya hanya mengingat soal Shuichi yang dicengkeram dengan kuat oleh Subaru, lalu saat mereka berkenalan di sana monster putih ini yang bernama Kasuga, dia memiliki kekuatan untuk menumbuhkan tumbuhan. Kasuga bercerita kalau kayaknya dulu mereka pernah satu kelas di bimbel Yamada saat mereka kecil. Namun Shuichi berkata kalau hanya dirinya satu-satunya murid di bimbel Yamada dan tidak ada murid lainnya. Hal itu pun membuat Kasuga kebingungan dan mengira kalau dirinya salah orang. Di sana Clea melihat Yoshioka tengah menyembunyikan sesuatu, yang kemudian Clea pun bertanya padanya secara empat mata. Yang mana kelihatan kalau Yoshioka tengah menyembunyikan sesuatu, namun Yoshioka mengelak dengan berkata kalau itu hanya perasaannya saja. Saat berkumpul mereka berencana untuk melakukan ekspedisi mencari koin besok, sementara itu Erena yang mendapatkan telepon dari seseorang yang ternyata adalah Yoshioka. Hal itu pun membuat Erena terkejut kenapa dia bisa tahu nomornya, di mana Yoshioka bercerita kalau dirinya mendapatkan nomor Erena saat Yoshioka dan Shuichi bersatu yang mana ingatan mereka menjadi satu. Dari situlah Yoshioka mengingat nomor Erena yang dilihatnya dari ingatan Shuichi yang hilang. Yoshioka meminta Erena memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi. Erena pun bercerita kalau itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh Shuichi seorang, di mana dia bergabung dengan seseorang dengan kekuatan yang akan menyatu. Hal itu akan membuatnya bisa melampaui batas dan mencapai tujuan mereka, yang mana itu adalah kemampuan yang amat sangat kuat. Saat berada di ingatan Shuichi, Yoshioka melihat bayangan dalam ingatan yang terhapus secara tidak wajar. Bayangan yang dimaksud sangat mirip dengan Erena. Di mana Yoshioka bisa melihat ingatan Shuichi yang menghilang. Karena hal itu Yoshioka meminta Erena bergabung dengannya untuk mengakhiri semua ini, namun Erena tidak bisa bergabung dengan mereka. Yang kemudian kelompok Shuichi pergi ke gunung untuk mencari koin. Di perjalanan sang leader bercerita kalau mereka hanya menemukan 5 koin dan setiap mereka menemukan koin, mereka akan menandainya, hingga bisa menemukan sebuah pola yaitu jejak jatuhnya pesawat luar angkasa itu. Kemudian sampailah mereka ke suatu tanda wilayah, di mana jika mereka terus maju kemungkinan mereka akan mendapatkan serangan, yang mana mereka mengambil jalan memutar untuk mencapai tujuan, setelah melewati gunung dan melewati lereng-lereng berbahaya. Akhirnya mereka sampai di suatu tempat untuk beristirahat. Yoshioka ingin memberitahukan mereka kalau sudah ada orang yang berhasil mengumpulkan koin, namun dia tidak sempat berkata karena mereka sudah akan melanjutkan perjalanannya lagi. Saat Ekuichi melihat keadaan sekitar, dirinya mengatakan aman, namun tidak dengan Clea. Di mana dia berkata kalau tempat ini berbahaya karena tanda yang mereka lihat tadi adalah tanda jebakan agar mereka pergi ke tempat yang mencolok yang dengan mudah untuk diserang. Di mana Clea menyadari kalau mereka saat ini tengah diawasi, dan ternyata benar,
mereka saat ini tengah diawasi oleh banyak kolektor-kolektor lain, karena jaraknya lumayan jauh mereka pun sempat melarikan diri dari sana. Dirasa pengintaian mereka ketahuan, mereka pun langsung mengejar kelompok Shuichi hingga salah satu kolektor musuh berhasil mengejar mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Kedatangan Lipan itu untuk mengulur waktu hingga rekan lainnya datang, lalu Clea dan Shuichi pun mencoba untuk menyerangnya, namun mereka tertangkap dan dilempar. Kemudian si Lipan menangkap leader untuk menjadi sandera, di mana dia menyuruh mereka untuk menyerahkan koin mereka dan bergabung ke kelompok mereka. Dia mengancam dengan menyerahkan kantong plastik berisikan kepala seorang wanita. Melihat itu membuat Yota murka lalu menghajar si Lipan. Ternyata cowok yang dianggap konyol merupakan orang terkuat di kelompok itu. Setelah berhasil menumbangkan si Lipan, mereka pun pergi dari sana. Namun mereka masih dalam pantauan musuh dan terlihat leader dari kelompok musuh begitu menyayangi anggotanya yang terluka. Dia dan anggotanya pun mengejar kelompok Suci untuk balas dendam. Sementara itu Kasuga menumbuhkan pohon untuk menjadikan perlindungan mereka, namun tiba-tiba sangat disayangkan perlindungan mereka harus rusak. Dan Kasuga mendapatkan bogeman mentah yang membuatnya tepar tak berkutik. Lalu saat monster itu yang merupakan leader dari kelompok musuh akan menyakiti Kasuga lebih lanjut, Yota pun mengambil tindakan dengan menyerang monster itu. Namun Yota bukan tandingan monster itu yang bernama Madoka, di mana Madoka meminta Clea keluar dari sana karena dirinya sempat melihat Clea masuk ke dalam Shuichi. Namun Shuichi yang sudah ketakutan dirinya menembak Madoka. Tak disangka Madoka dapat menghindar dan Madoka mengarahkan pistol itu kepada Yoshioka. Lantas Shuichi langsung kembali menjadi manusia agar pistolnya lenyap. Semua orang yang ada di sana pun ketakutan karena mereka telah dikepung oleh kelompok Madoka. Lalu Madoka membuat penawaran yang mana dirinya menyuruh mereka bergabung dengannya untuk mengumpulkan koin untuk dirinya, dan dia akan memberikan apapun keinginan yang mereka minta. Dan dia juga berkata kalau mereka akan membunuh satu dari kelompok Shuichi sebagai gantinya karena telah membunuh teman mereka. Jika mereka menolak, Madoka akan membunuh mereka semua. Kemudian Madoka dan anggotanya pergi dengan memberi mereka waktu untuk memilih siapa yang akan mereka korbankan. Tentu saja kebingungan karena mereka akan melindungi satu sama lain. Walaupun mereka bertarung pun mereka tidak akan bisa menang. Diceritakan kalau Madoka begitu menyayangi rekannya karena dulunya saat dirinya bekerja, dirinya selalu dikucilkan dan dihina yang selalu membuatnya menatap ke bawah. Karena hal itu membuat dirinya menemukan koin itu, berpindah ke Clea yang menyuruh Kasuga menumbuhkan tanaman yang didapatnya saat pulang sekolah. Saat melihat tanaman itu Kasuga terkejut, karena ternyata tanaman yang bernama oleander itu merupakan tanaman yang mengandung racun yang kuat, di mana Clea berniat membakarnya dan mereka akan kabur dari sana. Ekuichi yang melihat tanaman itu, dirinya pun berkhianat dengan berkata kepada Madoka kalau dirinya akan bergabung padanya. Lalu saat akan mengatakan maksud kebakaran yang diciptakan oleh mereka, kalung kontrak Ukuichi mencekik dirinya hingga dirinya harus tewas di sana. Di sana semua kelompok Shuichi telah kabur dari tempat kebakaran itu. Madoka yang melihat kematian Ekuichi, dirinya menyuruh anggotanya untuk membunuh semua kelompok Shuichi. Namun saat dalam perjalanan mereka satu persatu merasa mual dan pingsan, di mana mereka saat ini sudah terkena racun dari tanaman yang dibakar itu. Di sana Madoka pun tidak bisa melakukan perjalanannya lagi karena dirinya lebih memilih untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Melihat kekejaman Clea, ketua kelompok mereka pun mulai takut terhadap Clea, kemudian berpindah kepada Erena yang mendatangi Mika. Erena mengira kalau Mika telah membocorkan tentang dirinya pada orang lain. Namun Mika tidak melakukan itu karena dirinya bersifat netral yang hanya mengumpulkan koin saja. Namun karena itulah banyak nyawa manusia yang melayang, Erena marah dan ingin membunuh Mika. Dimana kalau dia membunuh Mika perselisihan itu akan berakhir. Namun percuma saja kalau Erena membunuh Mika karena sesuatu yang sudah dimulai tidak akan bisa dihentikan lagi. Lalu berpindah ke rombongan Shuichi di mana mereka berniat untuk pulang dengan leader yang menyuruh mereka berhati-hati dan tetap waspada terhadap musuh yang mereka bakar. Karena mungkin masih ada yang belum mati dan nyawa mereka terancam karena para musuh mereka telah melihat wajah mereka. Keesokan harinya saat Shuichi di sekolah, dirinya mendengar kabar kalau sahabatnya ditemukan tewas dengan luka bakar. Hal itu membuat Shuichi terkejut yang kemudian Shuichi pergi bertemu Mika, di mana Shuichi bertanya alasan kenapa Shuichi memiliki kekuatan kostum hewan itu. Namun Mika menjawab dirinya tidak tahu yang padahal Shuichi tahu kalau Mika saat ini tengah berbohong. Lalu Mika menawarkan Shuichi untuk menghilangkan wujud monsternya itu.
Namun Suichi menolak karena ada orang yang harus dilindunginya. Dari pembicaraan mereka ada seseorang yang tengah menguping. Karena tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Suichi pergi ke suatu tempat di mana Suichi telah mengetahui keberadaan dari orang yang mengintip tadi. Kedatangan orang itu untuk membalaskan dendam Madoka. Pria itu juga tahu kalau orang yang membunuh rekan-rekannya adalah Clea. Saat Suichi berubah, pria itu yakin kalau Suichi tidaklah kuat tanpa adanya Clea di dalamnya. Kemudian mereka pun bertarung. Setelahnya Suichi bertanya di mana sahabatnya itu karena dia yakin kalau sahabatnya bergabung di kelompok mereka. Lalu pria itu menjawab kalau dia telah tewas karena menolong rekan-rekan lainnya. Kemudian Suichi mendapatkan telepon dari Clea, yang mana Clea ingin membicarakan sesuatu, namun Clea mendengar suara pria itu yang membuatnya panik takut terjadi sesuatu pada Suichi, namun tiba-tiba berpindah ke Mika yang menceritakan saat dirinya mendarat di bumi, di mana saat itu dirinya bertemu dengan seorang wanita, yang dirinya menceritakan kedatangannya ke bumi dan juga kesulitan yang dihadapinya. Mika mengaku kalau dirinya tak berniat untuk mencari teman-temannya karena mereka membosankan baginya. Wanita yang bernama Honoka ini adalah orang pertama yang menemukan teman Mika yaitu koin. Dia juga menyarankan Mika untuk menggunakan mesin minuman agar koinnya cepat terkumpul. Honoka juga orang pertama yang keinginannya dikabulkan oleh Mika. Di sana Honoka berencana untuk menceritakan masa lalu Mika kepada temannya, yang mana mungkin mereka bisa membantu Mika. Saat diperlihatkan fotonya kita dibuat terkejut karena terdapat foto Suichi, Erena dan teman-teman lainnya. Sementara itu di dalam hutan diperlihatkan kepada kumpulan kolektor yang ingin menyerang seorang pria yang ada di foto teman Honoka. Lalu saat para kolektor itu menyerang pria itu dengan mudahnya membantai para kolektor itu. Kekuatan dari pria itu sangatlah mengerikan, yang mana sosok kekuatan dari pria itu adalah Honoka. Kemudian masukin flashback, di mana di sini kita dijelaskan tentang apa yang terjadi dengan ingatan Suichi. Di mana diperlihatkan kepada dua orang pria bernama Kaito dan Naoto. Yang mana Naoto merasa kalau pacarnya seperti orang yang berbeda dan itu membuatnya kepikiran. Waktu mereka kecil mereka sangat dekat hingga menjalin persahabatan sampai mereka SMA. Perkenalkan ada Suichi, Elena, Kaito, Naoto, Honoka dan Aiko. Saat mereka berkumpul Kaito yang menyukai Honoka tidak menemukan dirinya bersama mereka. Lalu Naoto berkata kalau Honoka menghilang semenjak ayahnya ditangkap di Tokyo. Di mana Aiko pacar dari Naoto menyarankan Kaito untuk melupakan Honoka. Mendengar itu Kaito mencoba bertanya kepada beberapa orang kenalan Honoka tentang keberadaan dirinya. Namun semuanya tidak mengetahui hingga Kaito menemukan kejanggalan pada Aiko, yang mana kebiasaan pada Honoka terdapat pada dirinya. Karena curiga Kaito pun mengikuti Aiko mencari kebenaran, hingga sampailah Kaito kepada Mika. Namun kata Mika, Aiko telah pulang. Di malam hari Kaito membawa teman-temannya kepada Mika dan menceritakan siapa Mika sebenarnya. Dari penjelasan Mika, Kaito mengetahui sebuah fakta di mana ternyata Aiko yang sekarang adalah Honoka yang telah berubah. Teman-temannya yang mendengar itu pun terkejut. Mika juga menjelaskan kalau dirinya lah yang mengubah Honoka menjadi Aiko untuk ucapan terima kasih karena telah menemukan koinnya. Dan itu adalah keinginannya yang mana Honoka ingin menghapus dirinya sendiri dan ingin menjadi orang lain. Kemudian mereka pergi dari sana di mana Erena kebingungan dengan semua ini dan bertanya bagaimana dengan Aiko yang asli. Kaito telah menyadari kenapa Honoka berubah menjadi Aiko, karena Honoka menyukai Naoto saat mereka kecil. Dan karena itu juga dia menggunakan kekuatan Mika untuk berubah, jika Honoka membuat kejahatan. Mereka sebagai teman yang harus menghukumnya, namun Naoto berkata untuk berhenti karena terlalu bahaya. Dia juga berkata Honoka yang menjadi Aik masih belum menyebabkan masalah. Mereka harus tetap diam dan bersikap seperti biasa. Mereka semua sepakat dengan perkataan Naruto namun tidak dengan Kaito. Di mana keesokan harinya Kaito mengikuti Honoka yang duduk di tempat bimbel Yamada yaitu tempat sekolah mereka waktu kecil. Di sana Kaito berkata kalau dirinya telah mengetahui fakta tentang Honoka yang sekarang, namun dia tidak memberitahukan kalau Mika lah sumber informasinya. Yang mana Kaito bisa tahu dari kebiasaan Honoka yang suka memutar rambut dan suka musik. Honoka juga berkata kalau dirinya tidak bisa berubah seperti dulu karena Honoka yang dulu sudah tidak ada di mana-mana lagi. Kaito yang telah kecewa mengambil keputusan yang fatal yaitu membunuh Honoka, kemudian menggantungnya di pohon. Keesokan harinya Kaito bersamaan Naoto bercerita kalau dirinya menemukan sebuah surat. Surat terakhir Aiko ditemukan di mana surat itu ditunjukkan untuk Honoka, yang mana Honoka bukanlah yang membunuh Aiko, ternyata Aiko yang asli telah bunuh diri.
Hal itu pun membuat Kaito terkejut karena dirinya telah membunuh Honoka. Di kejadian sebelumnya di mana saat Honoka meminta kepada Mika dan alasan kenapa Aiko bunuh diri karena saat di sekolah Aiko selalu melindungi teman-temannya yang dibuli, namun dia kena dampaknya di mana barang-barangnya selalu dirusak dan dijahilin. Yang karena itu dirinya bunuh diri karena sudah tidak kuat lagi. Dirinya sempat memberitahukan Honoka karena hal itu membuat Honoka menemui Mika untuk berubah menjadi Aiko, yang mana kalau Aiko menghilang semua akan merasa sangat sedih karena Aiko sangat disayangi oleh mereka semua. Namun kalau Honoka yang menghilang tidak akan ada yang mencarinya, di mana Kaito sangat merasa bersalah kepada Honoka. Yang kemudian Kaito menemui Mika dengan membawa koin yang mana wajah dari Kaito begitu menyeramkan dan dirinya meminta Mika yaitu. Sementara itu Naoto berkata pada Erena dan Shuichi kalau Kaito menghilang. Dan juga bercerita kalau terdapat seorang wanita bersinar yang berdiri di jalan dengan menanyakan siapa dirinya kepada orang yang ditemuinya. Di mana jika namanya tidak disebut orang yang ditemuinya akan lenyap atau terhapus. Shuichi pun menduga kalau itu adalah ulah dari Kaito. Shuichi menyarankan mereka untuk memastikannya. Dan jika Kaito merancang sesuatu Shuichi akan menggunakan kekuatan koin. Sementara itu berpindah ke Clea yang mendatangi bimbel Yamada. Di mana di sana dirinya menemukan boneka yang berwujud monster Shuichi yang membuatnya terkejut. Kemudian diperlihatkan kepada seorang wanita kenalan Aiko yang didatangi wanita putih bersinar yang ternyata adalah Honoka, di mana ternyata Honoka hanya menanyakan pertanyaan siapa dirinya kepada orang yang terikat dengan Aiko, karena pertanyaannya tidak dijawab oleh wanita itu pun lenyap. Sementara itu Shuichi meminta Yoshioka dan Yota untuk menyerahkan seluruh koin mereka, di mana Shuichi ingin segera menyelesaikan permainan itu. Namun Yoshioka harus bertanya kepada leader mereka terlebih dahulu. Kemudian Clea mampir ke rumah Shuichi, di mana terlihat kalau rumah Shuichi begitu kotor seperti rumah tak berpenghuni, yang mana memang ada yang tidak normal dari Shuichi. Shuichi berkata kalau orang tuanya bekerja dan akan pulang saat malam hari. Karena hal itu Clea mencoba menyadarkan Shuichi, di mana ternyata Erena dengan kekuatannya mengendalikan isi kepala Shuichi yang menghilangkan ingatannya agar Shuichi melupakan persahabatan mereka dulu. Lalu saat Shuichi mencium aroma Clea dirinya mengingat sesuatu yang membuatnya agresif kepada Clea. Shuichi mengingat saat dirinya bersama Erena di tempat itu, yang tak lama Shuichi kembali sadar lalu kontrak pada Shuichi dan Clea terlepas. Di mana leader menelepon Shuichi yang menyuruhnya bertemu di parkiran mall jam 5 sore, yang mana di sana mereka akan menyerahkan seluruh koin mereka. Leader berkata seperti itu adalah keinginan Yoshioka di mana sebenarnya mereka akan menyerahkan seluruh koin mereka kepada Erena, di jam yang sama di tempat yang berbeda yaitu di tepi sungai. Mereka menyuruh Shuichi kepikiran adalah peralihan, sementara itu Shuichi masih kebingungan dengan ingatan yang dia lihatnya tadi, yang mana kenapa Erena berada di rumahnya dan Erena terlihat ingin melindunginya. Di tempat lain Erena yang bersamaan Naoto sedang khawatir kepada Shuichi, yang mana jika makhluk itu atau Honoka menyadari keberadaan Shuichi lagi dan menggunakan ikatan itu untuk mengingat semuanya. Saat itu dunia akan berakhir, Erena yang menghapus ingatan Shuichi, agar Shuichi tidak mengingat kalau dia pernah terikat dengan Honoka. Karena kalau Shuichi mengingat itu, Honoka akan datang dan menghapus Shuichi. Kemudian keesokan harinya saat mereka bertemu dengan Shuichi, mereka berkata kalau mereka tidak akan menyerahkan koinnya. Namun Yota memberitahu Shuichi di mana koin itu berada, sementara itu Yoshioka telah menyerahkan seluruh koinnya kepada Erena. Di mana di sana Erena berkata kalau Yoshioka membocorkan ingatan yang dilihatnya kepada Shuichi, Erena akan membunuhnya. Dari pembicaraan mereka didengar oleh Shuichi, yang mana Shuichi tahu kalau Erena melakukan itu untuk melindunginya. Di sana Shuichi berkata kalau tadi malam dia mengingat semua ingatan sebelum Shuichi mendapatkan kekuatan. Jika itu semua benar jadi selama ini Shuichi melibatkan Erena. Namun Erena tidak tahu, yang kemudian datang Clea, di mana Clea berkata kalau dirinya telah mencari tahu. Yang mana mungkin ada koneksi masa lalu yang Shuichi lupakan, di mana Clea menunjukkan sebuah boneka, yang seketika semua ingatan Shuichi semuanya kembali, lalu Erena berusaha untuk mencegah Shuichi untuk tidak mengingatnya. Namun terlambat Honoka telah mengetahui keberadaan Shuichi, di sana Erena terus berusaha untuk menghilangkan ingatan Shuichi. Namun Shuichi terus melawan hingga terjadi pertarungan. Ternyata saat Erena bersama Shuichi dulu, di sana Shuichi didatangi Honoka yang karena hal itu Erena menghapus ingatan Shuichi tentang persahabatan mereka yang membuat Honoka menghilang.
Sekarang Suci semakin kuat hingga dapat mengimbangi Erena. Namun tiba-tiba di sana Honoka datang dan bertanya pada Suichi. Saat akan menyebutkan namanya, Erena berkata kalau makhluk itu sudah berbeda dari Honoka. Mendengar itu Suci terlepas dari ikatan Honoka. Kemudian Suichi menembak Honoka hingga menghilang. Namun, Honoka malah masuk ke pikiran Suichi yang membuat Suichi membabi buta menembaknya. Namun Honoka tidak ada habisnya, hingga Erena harus menghapus kembali ingatan Suichi yang telah kembali. Hilangnya ingatan Suichi, Honoka juga pergi dari sana, kemudian Suichi meminta Erena untuk memberikan koinnya, karena dirinya akan mengakhiri game ini. Namun Erena menolak karena merekalah yang akan mengakhirinya. Setelah kejadian itu kelompok Suichi berhenti menjadi kolektor dan menjalankan hidup mereka masing-masing. Namun tidak dengan Suichi di mana dirinya, Clea dan Sanbe terus menjelajahi gunung untuk mencari koin. 僕は主役じゃない。